Setidaknya ada 7 pelanggaran integritas akademik agar yang Bapak Ibu harus hindari agar kita itu bisa lolos dari JAFUM. Apa sajakah itu? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Tonton video-video saya yang lain juga maupun video ini secara full, ya, biar tahu pesan di dalam video tersebut. Nah, seperti pada video-video saya sebelumnya, bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita saling share ilmu terkait dengan ya dunia akademik lah ya. Nah, ada seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada setidaknya 7 pelanggaran ya integritas akademik agar kita itu lolos dari JAFUM gitu. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen mungkin ya, yang mungkin 7 integritas ini belum sepenuhnya dipahami gitu. Tetapi ini penting banget untuk keberlangsungan kita di dalam mengajukan jabatan fungsional ya. Nah, yang pertama pelanggaran integritas akademik itu, yang pertama itu fabrikasi ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, fabrikasi itu merupakan tindakan kita memalsukan data dari hasil sebuah penelitian, baik itu penelitian kita ataupun kita melakukan kerjasama dengan yang lain yang dilakukan oleh dosen dengan sengaja gitu, kita sengaja merubahnya gitu lah. Tujuannya agar hasil yang dilaporkan itu sesuai dengan keinginan dosen dan memberikan hasil yang palsu. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sayangnya di Indonesia itu nanti kita bahas ya terkait dengan ini. Kemudian yang falsifikasi, yang kedua itu falsifikasi. Nah, falsifikasi itu adalah tindakan kita memanipulasi bahan ataupun material penelitian, mulai dari peralatan ataupun proses yang mengubah dan menghilangkan hasil sehingga catatan penelitian itu menjadi lebih akurat. Itu juga tidak boleh. Kemudian yang plagiarisme, nah kalau ini saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, ya namanya juga plagiarisme ya. Jadi kalau kita melakukan plagiarisme ya resikonya bisa ditanggung sendiri. Jadi plagiarisme itu merupakan tindakan ya menggunakan ide, kemudian proses, hasilnya tulisan atau kata-kata karya orang lain tanpa memberikan apresiasi kepada penulis yang sebenarnya gitu. Yang sering kali terjadi itu adalah kita menggunakan kata orang tersebut tetapi kita tidak memberikan apresiasi. Apresiasi yang dimaksud seperti apa? Apresiasi kita tidak menulisnya di dalam laporan tersebut atau di dalam penelitian tersebut. Jadi sumber sitasiannya tidak kita tulis. Nah, itu yang tidak kita berikan apresiasinya ya. Jadi apresiasi ya kita tidak memberikannya itu kepada si penulis. Kemudian authorship. Nah, authorship ini adalah bentuk pelanggaran kepengarangan ya. Jadi yang dimaksud dalam pengarangan itu dia tidak berkontribusi terhadap misalnya dalam penelitian tersebut ataupun di dalam penelitian tersebut, tetapi namanya ada di dalam penelitian tersebut maupun di dalam artikel tersebut. Nah, ini yang terjadi kasus di Indonesia yang sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa di Indonesia itu tidak ada sampai detik ini ya, setahu saya itu tidak ada tes ataupun ujian tentang kode etik penelitian. Tes ataupun ujian tentang kode etik penelitian. Nah, kalau di negara yang lain seperti tempat saya studi ini di luar negeri itu, di sini kalau kita mau melakukan riset itu kita harus lulus dulu yang namanya tes etika penelitian ya. Etika penelitian itu kita harus lulus dulu di situ ya. Dan mereka mensyaratkan skornya minimal 85. Nah, kita
ada beberapa kursus yang disediakan, ratusan mungkin ya. Kita harus memilih beberapa kursus gitu. Jadi kita mengikuti dulu kursusnya, baru kita boleh melakukan tes. Nah, semacam itu. Tesnya itu bisa kita lakukan berulang kali sampai lulus. Semacam itu. Baru kita akan mendapatkan sertifikat secara online, baru kita serahkan ke profesor kita. Nah, semacam itu. Nah, itu yang tidak saya temukan di Indonesia. Pada akhirnya, kenapa? Pada akhirnya adalah ya banyak yang tidak paham tentang apa itu yang namanya fabrikasi, apa itu yang falsifikasi, apa itu plagiarisme, apa itu yang namanya authorship. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima itu adalah penyerahan ganda. Jadi penyerahan ganda yang dimaksud itu karya tulis ilmiah kita itu kita submit secara bersamaan di dua jurnal yang berbeda. Semacam itu. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Itu awal-awal saya berkarir, waktu saya menjadi pengelola jurnal, itu saya pernah menemukan satu dosen itu dia publish di dua jurnal yang berbeda dengan judul yang sama, gitu. Dia juga penulisnya, semacam itu yang tidak boleh, ya. Kemudian yang keenam itu adalah konflik kepentingan. Nah, ini yang kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman mensubmit paper ya ke jurnal internasional, itu ada dokumen yang kita harus siapkan, salah satunya adalah konflik kepentingan. Jadi di mana di dalam konflik kepentingan itu seperti pernyataan singkat bahwa kita itu tidak memiliki konflik kepentingan antara penulis yang satu dengan penulis yang lain gitu. Ya, jadi biar meyakinkan reviewer itu, oh betul bahwa ini tidak ada hanya semata-mata urusan penelitian gitu. Kita tidak memiliki hubungan apapun lah sama penulis-penulis yang lain. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu adalah pelanggar standar jurnal. Nah, ini pelanggar standar jurnal yang dimaksud itu adalah standar kualitas jurnal untuk kebutuhan publikasi ilmiah. Ya, misalnya dosen mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal Predator yang kualitas dan kredibilitasnya tidak jelek. Ya, misalnya dia baru discontinue lah ke Indeks Scopus dan lain-lain. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk mengetahui pelanggaran standar jurnal ini. Biar nanti Bapak Ibu ketika mau mensubmit paper-paper yang terbaiknya itu biar ya tidak mendapatkan atau tidak masuk di dalam jurnal-jurnal yang termasuk jurnal predator gitu, ataupun jurnal-jurnal yang sudah di blacklist ataupun jurnal yang sudah di discontinue oleh baik itu Scopus dan lain-lain. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, pentingnya integritas akademik bagi seorang dosen itu ya untuk karir kedepannya. Ya, tentunya saya yakin betul bahwa Bapak Ibu yang sebagai dosen itu tentunya punya mimpi ingin misalnya menjadi profesor gitu ya. Nah, untuk bisa menjadi profesor ya setidaknya harus menghindari yang namanya 7 pelanggaran integritas akademik ini biar nanti JAVUE-nya bisa lolos. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Sampai ketemu, kita lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.